Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Tri Laila Sutianingsih dengan NIM 02 dari kelas A20, Kesya Dwi Tawangi dengan NIM 012 dari kelas A20, dan saya sendiri Sarwatul Karimah dengan NIM 046 dari kelas A20, serta Aleta Sanira Romayor dengan NIM 01 dari kelas A14. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Ekonomi Mikro yang diampu oleh Bapak Bambang Suprayitno MSc. Dalam video ini, kami akan memaparkan materi mengenai faktor market, yang antara lainnya berisi subbab driven demand, permintaan turunan, marginal revenue product, produk pendapatan marginal, marginal physical product, value of the marginal product, marginal resource cost, serta ada kondisi yang memaksimalkan keuntungan untuk penggunaan input MRP sama dengan MRC, permintaan akan input untuk pasar tenaga kerja yang bersaing sempurna, MRC sama dengan upah. Derived demand. Istilah derived demand biasa disebut dengan permintaan turunan atau permintaan faktor produksi, permintaan terkait. Istilah permintaan turunan ini pertama kali diperkenalkan oleh Alfred Marcel dalam bukunya Principles of Economics pada tahun 1890. Permintaan turunan merupakan permintaan akan suatu faktor produksi yang disebabkan oleh permintaan akan barang jadi yang dihasilkan faktor tersebut. Dengan kata lain, permintaan terhadap suatu barang dikatakan sebagai permintaan turunan bila permintaan terhadap barang tersebut sangat tergantung pada permintaan terhadap barang lain. Misalnya, jika permintaan barang seperti gandum meningkat, maka hal ini menyebabkan peningkatan permintaan tenaga kerja, serta permintaan faktor produksi lain seperti pupuk. Maka, peningkatan permintaan faktor produksi tenaga kerja dan pupuk disebut dengan istilah permintaan turunan. Kurva dari derived demand berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang artinya semakin tinggi harga faktor produksi, semakin sedikit permintaan faktor produksi tersebut. Nah, adapun faktor yang menyebabkan kurva permintaan derived demand ini berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang pertama itu karena perubahan harga faktor produksi permintaan barang. Jika harga faktor produksi meningkat, permintaan output perusahaan akan menurun karena harganya dinaikkan. Lalu yang kedua karena efek substitusi di antara faktor produksi dengan faktor produksi lainnya. Perubahan harga faktor produksi itu akan menimbulkan penggantian faktor produksi dari yang mahal menjadi ke yang murah. Lalu yang ketiga itu karena sebagai akibat dari pengaruh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Ada pula faktor yang menyebabkan bergeseran kurva dari derived demand. Faktor tersebut yang pertama, karena perubahan permintaan terhadap barang yang diproduksi. Perubahan permintaan dari barang yang diproduksi ini bisa menguat atau melemah, tergantung penyebab perubahan permintaan dari konsumen. Lalu yang kedua, karena perubahan harga dari faktor produksi lain yang digunakan. Jika harga faktor produksi lain itu semakin mahal, maka faktor produksi yang kita gunakan permintaannya akan semakin bertambah. Selanjutnya mengenai elastisitas permintaan turunan. Semakin besar elastisitas permintaan atas barang yang dihasilkan, maka semakin besar pula elastisitas dari derived demand. Ada juga faktor yang memengaruhi elastisitas dari derived demand. Yang pertama itu elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan. Semakin elastis permintaan terhadap barang yang dihasilkan, semakin elastis pula permintaan terhadap faktor produksi. Lalu yang kedua, perbandingan antara biaya faktor produksi dengan biaya total. Semakin besar bagian dari biaya produksi total yang dibayarkan kepada suatu faktor produksi, maka semakin elastis permintaan faktor produksi tersebut. Lalu yang ketiga, tingkat penggantian di antara faktor produksi. Semakin banyak faktor produksi lainnya yang dapat menggantikan suatu faktor produksi,
itu semakin elastis permintaan atas faktor produksi. Lalu yang terakhir itu tingkat penurunan produksi fisik marginal atau MPP. Semakin cepat penurunan produksi fisik marginal, semakin tidak elastis permintaan terhadap faktor produksi yang bersangkutan. Selanjutnya, marginal revenue product atau produk pendapatan marginal. Produk pendapatan marginal ini adalah sebuah kenaikan pendapatan yang karena lebih dari satu unit sumber daya digunakan dalam produksi. Marginal revenue product atau produk pendapatan marginal digunakan untuk membuat keputusan penting pada produksi bisnis dan juga untuk menentukan tingkat optimal sumber daya. Produk pendapatan marginal ini mengasumsikan bahwa pengeluaran untuk faktor lain tetap tidak berubah. Nah, untuk perhitungan marginal revenue product atau produk pendapatan marginal sendiri dapat dihitung dengan cara mengalihkan produk fisik marginal atau MPP dengan harga produk atau MR. Nah, pemilik bisnis sendiri sering menggunakan analisis MRP atau Marginal Revenue Product atau produk pendapatan marginal untuk membuat sebuah keputusan produksi yang penting. Misalnya, diambil contoh dari seorang petani ingin mengetahui apakah akan membeli traktor khusus lain untuk menanam benih dan memanen gandum. Jika traktor ekstra pada akhirnya dapat menghasilkan 3.000 gantang gandum tambahan dan setiap gantang tambahan dijual di pasar seharga $5. Nah, 3.000 gantang gandum tambahan ini merupakan MPP-nya atau produk fisik marginalnya. Sedangkan $5 ini merupakan harga produk atau pendapatan marginal, sehingga dihasilkan marginal revenue product traktor adalah $15.000. Marginal physical product atau produk fisik marginal merupakan kuantitas tambahan dari keluaran atau output yang dapat diproduksi dengan penambahan unit sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Nah, contohnya, anggap saja sebuah restoran menyajikan 1.000 makanan per hari dengan staf pelayanan yang ada. Jika penyajian jumlah makanan restoran meningkat menjadi 1.050 dengan penambahan satu pelayan lagi, maka produk fisik marginal dari karyawan adalah 50 makanan. Value of the marginal product. Value of the marginal product atau nilai produk marginal adalah produk marginal dari input dikalikan dengan harga hasil produksi di pasar. Karena harga pasar tetap pada perusahaan kompetitif, nilai produk marginal seperti produk marginal itu sendiri akan menurun jika pekerja meningkat. Para ekonom kadang-kadang menyebut dengan produk pendapatan marginal perusahaan, yaitu pendapatan tambahan yang diperoleh perusahaan dengan mempekerjakan satu unit tambahan faktor produksi. Dalam hal ini adalah tenaga kerja. Sebuah perusahaan kompetitif yang akan memaksimalkan laba akan merekrut tenaga kerja sampai pada suatu titik di mana nilai produk marginal tenaga kerja sama dengan upah. Selanjutnya, disajikan contoh value of the marginal product pada tabel mengenai kondisi perusahaan apel. Upah pasar bagi pemetik apel adalah $500 per minggu. Pada kasus ini, pekerja pertama di perusahaan menguntungkan karena pekerja pertama menghasilkan pendapatan perusahaan sebesar $1.000 atau keuntungan sebesar $500. Pekerja kedua menghasilkan pendapatan tambahan sebesar $800 atau keuntungan $300 dan pekerja ketiga menghasilkan pendapatan tambahan sebesar $600 atau keuntungan sebesar $100. Namun, setelah pekerja ketiga menambah pekerja, tidak akan memberikan keuntungan lagi, karena pekerja keempat hanya memberikan tambahan pendapatan sebesar $400, padahal biaya upah $500, sehingga perusahaan justru rugi sebesar $100.
Kurva nilai produk marginal. Pada grafik, terdapat garis horizontal yang menunjukkan upah pasar. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan akan terus menambah pekerja hingga tercapai titik di mana kedua kurva berpotongan. Di bawah tingkat ini, nilai produk marginal melampaui upah, sehingga menambah pekerja akan meningkatkan keuntungan. Sedangkan, jika di atas tingkat ini, nilai produk marginal lebih kecil dari upah, sehingga pekerja marginal tidak mendatangkan keuntungan. Materi selanjutnya yaitu marginal resource cost. Marginal resource cost atau biaya sumber daya marginal adalah peningkatan biaya total akibat menambah unit variabel. Rumus dari marginal resource cost adalah delta TC dibagi delta L, di mana TC merupakan total cost dan L merupakan labor. Perusahaan harus terus menambah input variabel sepanjang MRCL lebih besar dari MRPL sampai dengan MRCL sama dengan MRPL. Marginal resource cost. Yang pertama, jika pasar sumber daya berada dalam persaingan sempurna, maka biaya marginal sumber daya sama dengan persediaan dan harga sumber daya tersebut. Yang kedua, apabila monopsoni yakni perusahaan mempunyai kekuatan untuk membayar kurang dari harga sumber daya yang berlaku dengan cara membatasi seberapa banyak dia menggunakan sumber daya itu, maka biaya sumber daya marginal monopsonis lebih tinggi daripada kurva penawaran. Marginal resource cost. Yang pertama, jika perusahaan mampu upah yang lebih rendah untuk karyawan yang lebih sedikit, tapi harus meningkatkan upah yang dia tawarkan untuk menarik lebih banyak karyawan, maka perusahaan tersebut berada dalam posisi monosonistik. Yang kedua, apabila garis penawaran dapat ditulis sebagai W sama dengan AH tambah B, maka biaya total tenaga kerja W X H atau dalam kurung AH tambah B tutup kurung H dan biaya marginal tenaga kerja adalah MRC sama dengan 2AH tambah B. Biaya sumber daya marginal adalah memiliki kecuraman 2 kali sama dengan penawaran. Profit maximizing condition for input checks dalam kurung MRP sama dengan MRC tutup kurung demand for input for perfectly competitive labor market MRC sama dengan weak. Perusahaan memaksimalkan keuntungannya dengan terus menambahkan sumber daya selama produk pendapatan marginal melebihi atau sama dengan biaya pendapatan marginal. Oleh karena itu, keuntungan dimaksimalkan saat MRP sama dengan MRC. Perusahaan harus membandingkan produk pendapatan marginal dengan biaya sumber daya marginal. Menggunakan sumber daya dengan membagi MRP dengan MRC, kita dapat membandingkan pendapat tambahan dihasilkan per dolar biaya sumber daya. Profit maximizing condition for input check dalam kurung MRP sama dengan MRC tutup kurung demand for input for perfectly competitive labor market MRC sama dengan weak. Misalnya, jika MRP atau MRC adalah $2, maka perusahaan menghasilkan $2 pendapatan untuk setiap dolar biaya sumber daya. Asumsikan bahwa harga output $2 per unit dan harga tenaga kerja $10 dan harga modal $20 untuk menentukan tingkat input yang memaksimalkan keuntungan. Pertama-tama, hitung produk pendapatan marginal untuk setiap input, kemudian membaginya dengan harga sumber daya atau biaya sumber daya marginal. Kemudian menentukan input mana jika digunakan akan menambah pendapatan tambahan lebih banyak daripada biaya. Dalam melihat tenaga kerja, kami akan memperkerjakan 4 unit. Jika kita menggunakan unit kelima, kita hanya akan menghasilkan pendapatan 80 sen per biaya dolar. Dalam melihat modal, kita akan menggunakan 3 unit modal. Jika tenaga kerja dan modal adalah satu-satunya biaya,
kami dapat menentukan keuntungannya yang dihasilkan dengan menggunakan 4 unit tenaga kerja dan 3 unit modal. Kita akan menghasilkan 84 unit output atau $168 pendapatan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangannya kami memohon maaf dan semoga penyampaian materi dari kelompok kami dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.